Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ya, eh, pada hari Sabtu ini saya mau share atau ngebahas masalah coaching. Jadi memang coaching ini jarang banget sebenarnya menjadi tema utama dalam pekerjaan, karena kita tahu kalau misalnya masalah pekerjaan, masalah rekrutmen gitu ya, masalah manajemen gitu ya, dan lain sebagainya, gini bisnis plan gitu. Nah, coaching ini jarang banget menjadi sebuah isu dalam suatu organisasi, karena coaching dan konseling pekerjaan itu dianggap sebelah mata, terutama bagi siapa? Bagi manajer atau bagi apa ya, kayak ya karyawan, setiap karyawan di dalamnya, karena merasa kayak saya nggak butuh untuk di coaching, saya nggak butuh untuk di konseling, saya nggak butuh untuk di mentoring gitu ya. Nah, nanti kita akan lebih lanjut belajar mengenai apa bedanya coaching, apa bedanya konseling, apa bedanya mentoring ya. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia coaching itu pembinaan. Kalau konseling itu lebih kepada pembimbingan. Nah, gitu ya. Nah, ini makanya saya bilang ini bukan menjadi peran utama dalam sebuah perusahaan, tapi coaching ini adalah sebagai healing atau pertolongan pertama. Kalau mungkin bisa kita lihat ada orang lagi tenggelam gitu ya di laut, terus kemudian ditolong. Yang pertolongan pertama yang dilakukan oleh penjaga itu ya, penjaga pantai itu adalah melakukan CPR ya, kalau nggak salah. Yang di itu ya, ditekan itu dadanya. Nah, itu yang dilakukan adalah pertolongan pertama. Atau misalnya ketika ada anak kecil jatuh gitu ya, atau nggak usah anak kecil, siapapun jatuh, ada naik motor terus kemudian jatuh, pertolongan pertamanya apa? Kemudian dibantu, diangkat, terus kemudian ada luka-luka diobati gitu ya, diobati. Atau pertolongan pertamanya adalah menelpon. Kalau misalnya kita bisa lihat di film-film barat misalnya gitu ya, 911 gitu ya, call 911 gitu. Nah, itu seperti itu. Banyak sekali tipe-tipe pertolongan pertama yang ada gitu ya di dunia kesehatan. Nah, kalau misalnya di dunia pekerjaan, ini adalah pertolongan pertama bagi individu atau bagi karyawan dan juga bagi organisasi ya. Coaching adalah salah satu pertolongan pertama. Oke. Tujuan kita belajar coaching apa? Yang pertama kita harus paham. Jadi dengan adanya pembelajaran coaching ini kita bisa memahami dasar-dasar melakukan coaching dan kenapa kok digunakan dalam lingkungan pekerjaan. Kenapa gitu ya. Kemudian mengklarifikasi perbedaan antara coaching dan konseling. Nah, ini nanti untuk perbedaan ini saya hanya sedikit aja menyinggung, tapi nanti kita akan bahas ketika kita bahas konseling. Oke, kita hari ini bahas coaching, dan untuk pertemuan selanjutnya juga kita masih bahas coaching. Nah, nanti di pertemuan setelahnya baru kita akan membahas konseling. Kemudian menggunakan coaching skills dan mencari kelebihan dari melakukan coaching kerja. Kelebihannya apa? Benefitnya apa? Benefit: empower individual and encourage them to take responsibility. Jadi kurang lebih coaching, dengan adanya melakukan coaching ini kita bisa membuat individu-individu dalam organisasi itu, membuat karyawan-karyawan yang ada di dalamnya itu menjadi seseorang yang empower, yang penuh dengan apa ya, kalau empower itu kan pemberdayaan gitu ya, penuh dengan kompetensi gitu, oke. Dan kayak encourage gitu loh, kayak lebih kayak mencari kayak apa ya, kayak membuat mereka tuh lebih responsibility, lebih bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Kemudian yang kedua poinnya adalah increases employee and staff engagement, meningkatkan engagement tuh apa ya bahasa Indonesianya, kayak keterikatan gitu, keterikatan dia terhadap si organisasi, si perusahaan. Kalau kita nggak ada kayak feel-nya terhadap organisasi itu, kayak merasa memilikinya, maka kita juga nggak bisa nih meningkatkan produktivitas kerja. Gimana caranya kita mau bekerja ya? Jadi
ini dia coaching ini meningkatkan engagement, ya kan, engagement antara employee dan juga employee dan organisasi. Oke. Jadi ini dia. Saya contohkan lebih gampangnya lagi. Misalnya kalau misalnya kita dalam keluarga, otomatis itu kita engagement kita antar keluarga itu kuat, ya, antar kakak dengan adik, orang tua dengan anak gitu ya, atau sepupu dan lain sebagainya, engagementnya kuat, keterikatan antar saling apa ya, rasa saling memilikinya tuh kuat gitu. Nah tapi kalau misalnya kita tidak memiliki rasa untuk memilikinya itu tadi, maka ketika ada apa-apa ya, terjadi sesuatu atau terjadi problem atau apapun di dalam keluarga, maka kita ya udah gitu, terserah gitu ya. Jadi kita kayak angkat tangan gitu ya, udah pasrah aja, udah ngapain di ini ya udahlah, yang penting aku menjadi adik, ya udah gitu. Nah itu ketika engagementnya itu rendah. Tapi ketika engagementnya tinggi antar kakak dan adik, atau adik dan kakak, adik dan abang, ya itu otomatis kalau misalnya adiknya ada kenapa-napa atau kakaknya ada kenapa-napa, mereka juga akan ngambil pusing gitu ya. Nah itu yang terjadi pada karyawan dan organisasi. Ya kalau engagement antar karyawan tinggi, antar karyawan dan perusahaan tinggi, maka dia merasa saling memiliki, dia merasa bahwa wah ini adalah rumah keduaku gitu. Jadi mau tidak mau saya juga harus bantu rumah keduaku ini, apa yang dia sedang kesulitan apa, maka saya harus membantunya gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, yang ketiga, improve individual performance, meningkatkan performa individu. Coaching bisa melakukan itu. Dengan melakukan coaching kita bisa melakukan performance, kita bisa meningkatkan performance setiap karyawan kita. Yang berikutnya, helps identify and develop high potential employees ya. Jadi kita bisa kita bisa membantu mereka mengidentifikasi dan sebenarnya potensi mereka tuh di mana, potensi mereka tuh apa gitu ya, dan meningkatkan potensi mereka tadi. Kemudian help identify both organizational and individual strength and development opportunities. Di mana peluang mereka, peluang bekerja mereka di mana, identifikasi itu. Kemudian berikutnya lagi untuk memotivasi, ya kan, dan memberdayakan individu. Dan terakhir adalah benefitnya lagi, keuntungannya kita melakukan coaching, demonstrate organizational commitment to human resource development. Jadi komitmen, meningkatkan komitmen, ya, komitmen kerja otomatis. Nah, itu yang tadi yang saya ceritakan ini adalah hubungan ketika kita melakukan coaching, apa hubungannya, apa dampaknya, apa benefitnya bagi organisasi, ya, dan karyawan. Nah, kalau ini hanya untuk karyawan, ya, benefit coaching dari karyawan apa? Yang pertama, identify dan clarify isu. Jadi ketika ada masalah-masalah, kita dalam bekerja itu pasti punya masalah, ya kan, entah masalah pekerjaan, masalah apapun yang nantinya ujung-ujungnya menurunkan produktivitas kerja kita dan menurunkan output perusahaan. Coaching bisa bantu nih, dengan coaching kita bisa mengidentifikasi dan mengklarifikasi isu kita. Masalahnya apa? Memecahkan masalah juga bisa. Komit kepada action, komitmen, meningkatkan komitmen bisa. Nah, develop skill, motivation, confidence, dan self-esteem. Ya, jadi kita bisa meningkatkan motivasi kita bisa meningkatkan percaya diri kita dengan melakukan coaching. Nah, tapi sebenarnya coaching sendiri ini apa sih sebenarnya? Oke, kita bahas lagi ya. Nah, sebelum kita masuk ke ini ya, bagaimana coaching ini berbeda dengan yang lainnya, kita harus memaknai coaching itu sendiri, ya. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan coaching itu adalah membina, gitu ya. Jadi membina ini adalah proses mengarahkan ya seseorang, ya kan, yang mengarahkan seseorang yang dilakukan oleh manajer untuk melatih dan memberikan orientasi kepada seorang karyawan tentang realita yang ada di tempat kerja dan membantunya untuk mengatasi hambatan dalam mencapai prestasi yang optimum, prestasi yang maksimal. Jadi
atasan kita itu membantu kita. Coaching itu kayak atasan kita bantu kita, memberikan pertolongan pertama. Kalau kita bingung-bingung dalam pekerjaan, dia yang kasih coaching ke kita, dia kasih pembinaan ke kita, dialah pertolongan pertama kita. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Tapi bedanya dengan yang lain apa? Ini adalah pertolongan-pertolongan pertama yang lainnya. Pertama ada directing, guiding, mentoring, advising, ya kan, facilitating, coaching, counseling, ya kan. Ini ada non directive, ini directive. Oke, direktif ini lebih kepada langsung, non direktif tidak langsung. Maksudnya apa? Direktif ini misalnya contohnya directing. Mungkin lebih ini ya, kalian lebih familiar dengan kata guiding, mengguide ya kan, atau lebih familiar dengan kata advising atau memberi saran. Kita masuk ke sini aja, advising. Memberi saran. Ada masalah misalnya, wah saya nggak bisa mengoperasikan komputer ini karena saya mempunyai kendala A B C D E F G gitu ya. Misalnya saya nggak biasa nih pakai MacBook misalnya gitu, padahal di kantor itu harus pakai MacBook misalnya gitu ya. Apa nih saran dari atasan saya, gimana ya Pak ya, saya nggak biasa nih pakai MacBook. Kemudian atasannya kamu itu memberi saran, oh ya udah kalau gitu gini aja, kamu belajar aja sama si A, tuh dia pinter tuh ngajarin kamu gimana caranya mengoperasikan MacBook. Itu adalah advising. Oke? Mentoring kurang lebih, Pak saya nggak bisa nih mengoperasikan MacBook gitu ya. Oh ya udah sini saya ajarkan. Gitu kan. Nah, ini adalah begini-gini. Itu kurang lebih mentoring ya. Guiding itu nggak jauh beda dengan mentoring dan advising, tapi guiding ini lebih kayak ya udah kamu sekarang coba buka MacBook kamu terus di rumah kamu, nah ini lebih kayak mengguide step by step gitu ya, tapi secara langsung directive. Nah directing ini ya sama aja, jadi kayak secara langsung kurang lebih nih hampir nggak ada bedanya, tapi ya tipis-tipis lah gitu. Oke, itu ya yang directive. Nah kemudian facilitating ini dia memfasilitasi, hanya memfasilitasi aja. Ya udah kamu coba lihat di YouTube, mungkin itu solusinya. Kayak gitu, cuman begitu doang. Nah, sedangkan coaching dan counseling ini lebih non direktif lagi. Nah, mungkin kita beberapa waktu yang lalu udah ngelihat video yang si Fox itu ya, rubah itu gimana caranya solusi saya mau menyeberang sungai gitu ya, apa yang harus saya lakukan gitu kan. Saya nggak bisa nyeberang sungai, saya udah coba A, coba B, coba C gitu ya, tapi saya nggak bisa nyeberang sungai gitu. Nah, akhirnya si coachnya ini ya kan bilang, kenapa kok kamu mau jadi ikan? Ya karena ikan bisa berenang, dia bilang gitu. Siapa tahu saya bisa nyeberangin sungai ini dengan berenang gitu kan. Terus dia tanya lagi, kenapa kok kamu mau jadi seekor apa tadi kemarin? Burung gitu kan. Ya burung bisa terbang, siapa tahu saya bisa nyeberangi sungai ini dengan terbang. Jadi saya coba terbang tapi rupanya nggak bisa. Nah dan lain sebagainya. Akhirnya dia tanya, nah kamu terus bisanya apa? Wah saya ini nggak ada kemampuan untuk bisa nyeberangi sungai. Saya nggak ada kemampuan untuk bisa misalnya mengoperasikan MacBook. Saya nggak pernah punya pengalaman itu gitu ya. Nah ya udah sekarang kamu bisanya apa, kemampuan kamu yang kamu bisa tuh apa, gitu kan, apa kira-kira, oh kepribadian kamu tuh sebenarnya seperti apa gitu ya, oh saya itu orangnya cerdas gitu kan. Ya udah kalau cerdas silahkan gitu ya, apa yang kamu lakukan dengan kecerdasan kamu itu sehingga kamu bisa mencapai tujuan pekerjaan tadi gitu ya. Saya gimana caranya, oh ya udah kalau saya cerdas berarti oke, saya harus coba dulu, saya trial error gitu misalnya gitu ya. Atau kalau si Fox kemarin itu dia lihat, dia pantau situasinya dulu, oh rupanya seperti ini nih gitu ya, apa namanya, airnya surut dalam 2 jam, saya bisa menyeberang gitu kan. Nah, itu dia melakukan dengan kecerdasannya, dia melakukan dengan pengamatannya gitu. Itu adalah skill yang dia miliki. Oke, itu adalah skill yang dia miliki. Jadi kita harus tahu, identify apa namanya, potensi-potensi apa yang kita punya, peluang-peluang apa yang kita punya.
Oke, skill-skill apa yang kita miliki. Nah, itu adalah yang dilakukan non-directive, yaitu counseling, coaching, facilitating. Nah, itu kurang lebih dilakukannya seperti itu. Oke, tapi kalau coaching tadi yang seperti saya contohkan tadi, jadi benar-benar dia cuma ngasih bayangan doang nih. Habis itu ya udah yang menjawab itu ya si orang itu sendiri, karyawan itu sendiri. Oke, jelas ya? Coaching. Ya, tadi kita bilang pembinaan. A helping skill. Kita itu membantu orang untuk seorang pembina ya, seorang coach itu ngebantu karyawannya atau seorang manajer membantu karyawannya untuk meningkatkan skill atau menemukan skill yang dia miliki, ya kan, hanya menemukan, hanya membantu meningkatkan, tapi tidak secara langsung, tapi non direktif, ya, non direktif, non judgmental. Kita nggak boleh menjudge, loh kamu nih gimana sih, kamu serigala kok, kamu rubah kok malah mau berenang gitu kan, kamu kan bukan ikan, bukan kayak gitu caranya ya. Tapi kita menemukan, kita membantu mereka menemukan aja dengan pandangan-pandangan kita. Kemudian fokusnya di solusi, bukan fokus lah kamu gimana sih nyalah-nyalahin gitu, nggak boleh ya. Kalau coach itu nggak boleh seperti itu, tapi lebih fokus ke solusi. Ya udah, oke. Apa solusinya? Kira-kira kamu yang berpikir, saya yang buka jalan. Nah, kurang lebih seperti itu. Advice is not given. Tidak memberi saran sedikit pun. Kita nggak bisa memberi saran. Ya udah coba aja kamu cari ranting deh gitu. Siapa tahu kamu bisa nyebrang. Atau kalau dalam hal pekerjaan kita bisa bilang ya udah kamu ini aja deh, kursus aja, coba kursus gitu. Nah, itu bukan coaching ya. Believe that the coach has the answer, ya kan? Bahwa kita ini the coach has the answer. Jadi kita harus percaya bahwa si pelatih ini punya jawabannya. Apa si yang dilatih ini punya jawabannya. Oke, bahwa dia itu punya jawabannya. Kita harus percaya itu. Ya. Focus on the coach's strength. Kita harus fokus kepada si rubah tadi. Kekuatannya apa? Itu kan, fokus sama kekuatannya. Dan kita percaya juga bahwa dia pasti punya jawabannya. Nah, ini mungkin kalian bukan hanya dalam kerjaan saja, tapi dalam keseharian kalau teman-temannya curhat, coba deh kalian itu berupaya menjadi seorang coach gitu ya. Jadi kayak coba deh praktek gitu ya, coba praktekkan diri kalian itu gimana caranya menjadi seorang coach gitu ya. Inilah yang perlu. Commit the coachee to specific action, ya kan. Jadi kita harus commit juga kepada action-action yang akan nanti dia lakukan. Kira-kira apa nih yang bakal dia lakukan gitu kan. Oh, kita hanya mengarahkan aja. Oke. Okay? Enable the coachee to evaluate her or his progress, ya. Jadi kasih dia waktu, kasih dia peluang, kasih dia kesempatan untuk mengevaluasi dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir yang berikutnya adalah promote a high degree of independence. Jadi dia itu bebas. Kita berikan dia kebebasan, ya. Kebebasan untuk berpikir, kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk melakukan apapun yang dia mau, ya kan? Apapun yang dia rasa benar, ya kan? Kita hanya cuman melihat aja, kita mantau dan kita arahkan. Kemudian yang terakhir, uses the skills of questioning, clarifying, reflection, observing, and giving back. Ini adalah yang dilakukan si rubah ya. Nah, kita membuat pertanyaan-pertanyaan loh. Terus apa yang udah kamu lakukan, ya kan? Oh iya, saya udah berenang kayak ikan, saya udah terbang kayak burung gitu kan. Nah, klarifikasi lagi gitu kan. Oh iya, terus apa yang kamu dapatkan ketika kamu udah berenang kayak ikan, ya kan? Nah, terus kemudian berikan refleksi, ya kan? Nah, kamu udah mencoba nih gitu kan. Nah, kemudian apa yang kemudian kamu sudah mencoba semuanya, tapi ternyata tidak bisa menemukan jawabannya juga untuk nyebrang ke sungai seberang nih, ya kan, ke seberang. Nah, kemudian apa yang harus kamu lakukan? Wah, nggak tahu nih, saya memang nggak bisa nyebrang kayaknya gitu kan. Jangan memotivasi di sini, oh kamu pasti bisa. Enggak, itu bukan seorang coach ya. Seorang coach hanya memberikan pandangan saja. Oke, coba kamu temukan diri kamu sendiri, kira-kira apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu bisa observing,
ya kan, memberikan dia refleksi dan memberikan dia waktu untuk melakukan observing. Dan kita juga observe ya, kita juga harus melakukan observe terhadap dia sendiri ya. Jadi intinya dia harus punya ini, dia questioning dirinya sendiri, dia klarifikasi dirinya sendiri, dia menemukan refleksinya dirinya sendiri, dia observe kemampuan dirinya sendiri dan sekitar, dan giving back. Ya, giving back ini maksudnya adalah kita nah, tuh kan, akhirnya kamu bisa, gitu kan? Itu karena kamu sudah, itu kayak kita rewind lagi, kita ulang lagi, gitu kan? Kamu sudah melakukan ini A, B, C, D, E, makanya kamu bisa nyebrang. Itulah kemampuan kamu sesungguhnya, seperti itu. Oke, coaching skill. Coaching skill itu kita ngomongin masalah listening. Kita harus bisa mendengarkan. Makanya kalau kalian lulusan psikologi nantinya kalian harus bisa pastinya mendengarkan. Lebih banyak mendengar daripada cerewet-cerewet ngomongin orang ya, atau bukan masalah sekedar advice doang, bukan wah lulusan psikologi nih sarannya bagus-bagus nih bisa jadi tempat curhat, enggak ya. Bukan berarti kita kayak ngasih advice gitu ya, saran kita bagus-bagus, enggak juga gitu. Tapi kurang lebih kita tuh kayak semacam wadah gitu ya, semacam wadah atau kuali yang istilahnya masalah orang tuh numpuk di kita, nah kita hanya cuman bisa untuk mendengarkan. Itu yang pertama adalah kita mau mendengarkan. Yang kedua adalah questioning, kita mau bertanya ya. Ketika mereka sudah selesai cerita gitu kan, masalahnya apa, kita bertanya gitu kan. Nah, bertanya terus apa yang sudah kamu lakukan, seperti si rubah tadi ya. Nah, klarifikasi lagi ya kan, klarifikasi lagi, ini udah kita omongin, refleksi lagi. Terus kemudian tadi ada berikan dia waktu untuk observe dirinya sendiri, kemudian kita baru kasih feedback. Oke, tugasnya untuk kalian semua hari ini adalah tugas kelompok yang nantinya dikumpulkan itu minggu depan. Jadi setiap kelompok saya mau 2 orang aja ya, masing-masing 2 orang. Kalau misalnya ada yang nggak dapat kelompok, mungkin bisa nanti lapor ke saya aja ya. Jadi 2 orang masing-masing, silahkan tuliskan nama kelompoknya di situ. Kalian bikin video ya, video. Kalau misalnya sekarang nggak bisa bertemu ya, sekarang via Zoom bisa ya, berdua atau video call aja juga bisa ya. Silahkan direkam. Nah, kalian ini tadi melakukan coaching tadi. Ini ya, coaching a helping skill, non directive and non judgmental ini ya kan, fokus sama solusinya. Jadi seakan-akan salah satunya adalah seorang manajer ya, berperan sebagai seorang manajer, satunya lagi berperan sebagai seorang coach tadi, maksudnya seorang yang perlu di coach tadi ya. Jadi kalian berdua, jadi satu kelompok itu hanya 2 aja, 2 orang. Nah, satu menjadi seorang manajer, satu menjadi seorang yang perlu di coach ya, seorang karyawan yang perlu di coach. Nah, tentukan masalahnya apa, apapun itu. Misalnya kalian adalah perusahaan yang simpel-simpel aja deh, misalnya saya jualan motor gitu ya, perusahaan ini adalah perusahaan motor Y misalnya gitu. Nah, saya adalah seorang sales. Nah, ini atasan saya, seorang manajernya. Nah, saya tuh nggak bisa melakukan penjualan karena misalnya saya, ini contoh, saya punya masalah dengan kemampuan saya marketing misalnya gitu. Saya nggak bisa marketing, saya tuh kok kalau ketemu orang tuh grogi gitu ya. Nah, ini otomatis akan bukan meningkatkan produktivitas ya, bukan meningkatkan output perusahaan, tapi malah menurunkan. Jadi karena dia nggak pede ya, otomatis dia rendah penjualannya. Nah, apa yang dilakukan seorang manajer? Oke, silahkan diskusikan. Kalian punya waktu 1 minggu sampai pertemuan selanjutnya. Silahkan diskusikan ini ya, nanti di video. Maksimal di video itu ada terjadi kayak perbincangan aja santai gitu ya, perbincangan santai gitu. Apa yang kira-kira harus kalian lakukan gitu ya, si manajer lakukan terhadap si coach ini ya. Perbincangan itu mungkin bisa dibikin video kayak si rubah tadi ya, si rubah sama si siapa, hamster atau apa tuh ya. Nah, itulah gitu. Nah, jadi
bisa dibikin seperti itu gitu ya. Nanti kalian kumpulkan dan maksimal hanya 15 menit satu video. Oke, maksimal 15 menit satu video dan itu nanti per kelompok kalian bikin kalian submit per kelompok. Jadi salah satu aja yang submit ya, nggak usah semuanya submit, nggak usah dua-duanya submit. Ketua kelompoknya aja si ininya aja, si manajernya aja yang submit ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.